Ini kita lagi bersama Kak Yola. Kak Yola di sini. Kita akan bahas tentang generasi Z dan sumber daya manusia. Oke? Oke. Semoga kita nggak bosan-bosan. Kak, munduran sedikit. Cantiknya kelewatan. Penasaran apa yang mau kita omongin? Kita lihat. Oke? Stay tune. Dadah. Yola. Kak Yola lagi sibuk apa nih sekarang kegiatannya? Sibuk apa ya? Macam-macam. Mm-mm. Masih sibuk jadi pekerja dan juga masih ada juga sih jadi mompreneur gitu. Katanya sekarang lagi ngurus berapa perusahaan ya? Banyak perusahaan sekarang. Untuk saya sendiri masih sebagai karyawan atau pekerja itu di salah satu perusahaan ya di daerah Jababeka, dan juga saya sekarang kebetulan diberikan amanah gitu ya untuk menjadi direktur di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kimia, dan juga menjadi business owner di perusahaan kosmetik. Oh, perusahaan kosmetik. Ini tertarik sekali nih kosmetik. Berarti kakak sekarang mau pakai produknya nih ya, berarti ya? Iya dong. Apa nama? Boleh dipromosiin apa sih nama Oke. produknya? Nama produknya Elzora Beauty. Oh, Zara Beauty. Oh, itu skincare basic berarti. Kita punya 2 produk ya. Itu yang pertama skincare, itu bisa digunakan untuk all skin type, dan juga ada perfume. Ada perfume juga. Oke nih, kayak kan katanya kan tadi lagi bekerja di sebuah perusahaan juga, tapi juga jadi seorang direktur. Bukan salah satu, salah dua berarti ya kan, direkturnya ada dua berarti kan, direktur Iya. di kimia sama apa perusahaan kimia dan di apa tadi skincare berarti ya, skincare. Nah sekarang kan kebetulan kita lagi bahas topiknya yang agak menarik nih, topiknya tentang sumber daya manusia ya kan. Nah tentang manajerial sumber daya manusia. Menurut Kak Yola itu sendiri, apa sih pentingnya sumber daya manusia untuk sebuah perusahaan gitu? Penting banget dong. Itu sebenarnya sumber daya manusia itu adalah tolak ukur yang paling urgent ya, sebuah urgensi dalam perusahaan, karena itu menentukan masa depan perusahaan. Jika sumber daya manusia yang direkrut dalam suatu perusahaan itu memiliki komitmen yang baik ya, dan juga memiliki integritas yang tinggi dan bisa sesuai ya dengan visi dan misi perusahaan, itu pasti insya Allah akan bisa membantu perusahaan untuk tumbuh berkembang ya sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Oh gitu, berarti di sini manajerial sumber daya manusia juga penting dong untuk meningkatkan revenue dari perusahaan tersebut. Betul sekali. Nah kalau boleh tahu nih Kak, kalau menurut kakak tuh apakah manajerialnya itu juga diperlukan atau biarin aja sumber daya manusia itu apa adanya? Sebenarnya yang namanya sumber daya manusia itu kan bergantung pada tiap individu masing-masing ya. Jadi nggak serta merta perusahaan menentukan nih lo harus kayak gini, mau kerja di sini harus seperti itu. Memang itu ada aturannya tersendiri. Cuman kita dari tahap penyeleksian gitu ya, dari awal penyeleksian kan pasti kita melihat nih sebenarnya kita ingin mencari individu yang seperti apa yang bisa kita ajak kerjasama di perusahaan gitu. Jadi dari awalnya kan kita tahu oh kira-kira orang ini memiliki kepribadian seperti ini gitu. Nanti misalkan ada job desk A, B, C, terus misalkan kita di perusahaan punya tujuan tertentu, itu kan bisa disesuaikan gitu. Apakah orang tersebut bisa diarahkan atau tidak, seperti itu. Oh, berarti perusahaan itu juga punya tolak ukur tersendiri ya untuk mengukur karyawannya itu seperti apa. Betul Untuk sekali. job desk-nya. Nah, berarti kan beragam nih ya, karyawan itu beragam. Bagaimana sih Kak cara kakak untuk menentukan bagaimana sih si karyawan ini cocok sama pekerjaan yang ini atau karyawan ini cocok untuk pekerjaan yang ini? Ada tips and triknya nggak sih untuk mengecek bagaimana caranya gitu untuk karyawan tersebut? Kalau untuk saya sendiri ya udah bergerak di menjalankan perusahaan pribadi gitu ya, itu tolak ukurnya pertama kita punya tes-tes tertentu tentu saja ya, itu untuk yang basicnya dasar, tapi pada pada akhirnya itu untuk mengetahui bagaimana orang tersebut bisa sesuai dengan apa yang perusahaan butuhkan, lebih ke ini sih ya, lebih ke
intuisi kalau saya ya, mainin ke intuisi, terus ke feeling juga gitu. Jadi nggak serta merta cuman ini orang tersebut, bisa saja ya orang itu kompeten, misalkan kompeten, tapi kalau misalkan kita nggak serak, nggak sesuai gitu, enggak sih, nggak diterima juga. Oh, berarti intuisinya juga dibutuhkan lah ya Iya. untuk sebuah semacam perekrutan awal lah ya untuk di karyawan tersebut. Nah, Hmm. sekarang untuk jenjang karirnya itu sendiri, menurut kakak ini penting nggak sih jenjang karir di karyawan itu, atau dia mentok di situ sampai pensiun gitu? Tergantung perusahaannya juga Hmm. ya. Kalau misalkan perusahaan yang skalanya mungkin sudah besar, itu mungkin akan ada banyak jenjang-jenjang karir. Tapi kalau misalkan skala perusahaannya masih kecil gitu, itu biasanya masih ruang lingkup pekerjaannya belum terlalu banyak sih ya. Jadi tergantung perusahaannya juga seperti itu. Gitu. Oke, baik. Sekarang kak, kalau misalnya tadi kan kakak bergerak di skincare, terus ada juga yang bergerak di bidang kimia. Itu kan campuran ya. Kakak bekerja sama dengan teman-teman karyawan yang mungkin generasi apa milenial, generasi feodal mungkin masih ada juga ya. Iya, yang Belanda-Belanda yang zaman-zaman Iya. dulu lah ya kan. Terus ada juga yang generasi Z nih. Nah, gimana kak cara mensiasati ketika bekerja sama misalnya dengan generasi milenial itu harus seperti apa, dengan generasi Z itu seperti apa, sekarang generasi Gen Z ya sekarang ya, Gen Z itu seperti apa sih kak? Bukan ini ya, Gen X mungkin ya kalau yang udah lebih senior gitu. Gimana ya caranya kita, untuk yang mungkin lebih senior dari kita gitu, untuk usianya sendiri, kita mungkin untuk menjelaskan eh, tentang segala sesuatu yang mungkin lebih baru gitu kan. Sekarang kan kita banyak banget teknologi, terus juga banyak sekali informasi yang mungkin lebih kekinian gitu ya. Terus terkadang untuk angkatan-angkatan yang sudah lebih senior itu pemahamannya tuh agak cukup sulit ya untuk menjelaskannya. Tapi ya sebisa mungkin kita menyampaikan dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Sesederhana mungkin, betul. Bagaimana caranya supaya teamwork itu tetap berjalan dengan baik gitu ya. Jadi harus tetap kita sampaikan ya, walaupun misalkan itu memiliki challenge tersendiri, tapi tetap harus kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana, agar beliau-beliau tuh paham seperti itu. Nah, untuk yang satu misalkan, kan kalau untuk saya gitu kan milenial gitu ya. Untuk milenial itu udah agak canggih ya gitu ya. Udah Melek melek teknologi. teknologi ya, Ya, betul. betul. Jadi eh tektokan itu malah lebih mudah sih. Tektokannya lebih mudah, jadi untuk memberikan pemahaman tentang ini gue maunya kayak gini 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 gitu kan. Oh ya udah gitu, nanti didiskusikan, dan biasanya tuh flow-nya tuh lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Dan kalau misalkan yang challenge-nya itu untuk yang generasi Gen Z gitu ya, nah itu agak lebih challenging juga ya. Mereka tuh lebih sebenarnya inovasinya tuh banyak banget gitu ya, tapi kadang suka meledak-ledak gitu ya. Dan kontrolnya tuh agak-agak harus dikontrol seperti susah itu kontrolnya ya. betul. Jadi kita sebagai yang lebih mungkin lebih awal ya, lebih senior lah ya gitu, bisa mengarahkan gitu kan. Kita bisa ngikutin mereka, gayanya mereka kita pasti bisa ngikutin, tapi kita juga harus memberikan juga nih arahan juga kepada mereka nih, biar gak terlalu meletup gitu ya. Jadi harusnya seperti apa gitu, jadi tetap bisa kolaborasi lah, mau berbagai macam jenjang usia juga nggak masalah. Berarti sudah ada pengalaman tertentu lah ya, generasi manapun sikat habis lah ya. Betul. Maksudnya bisa bekerja bersama, sama-sama. Nah kan kak, sekarang banyak istilahnya apa ya, masalah bukan masalah juga, dia tidak berkolaborasi lah, agak sulit. Mungkin yang satu si teman-teman generasi lama atau apa generasi jadul itu ya kan, gak melek teknologi tapi pengalamannya lebih gede kan, lebih besar. Sedangkan yang generasi Z ini pengalaman sedikit tapi inovasinya tadi kata kakak lebih gede. Cuman kontrol emosinya yang agak agak berat lagi, yang harus dikontrol. Berarti saling melengkapi lah mereka. Nah kalau di perusahaan kakak yang sekarang
Berarti ada juga yang campuran seperti itu kan? Campuran. Ada Dari banget. generasi apa tuh? Dari Gen X ada, milenial ada, Gen Z juga ada. Oh, berarti komplit sekali ya. Betul. Nah, di dalam satu perusahaan yang komplit seperti itu, biasanya ada motivasi-motivasi nih kan, motivasi karyawan ya, motivasi biar dia misalnya naik jabatan atau dia pengen lebih baik lagi. Nah, gimana sih caranya perusahaan memotivasi karyawan tersebut? Ya baik itu generasi milenial kan biasanya kalau generasi mungkin ya generasi yang udah agak sepuh-sepuh mikirnya ah ya udahlah segini aja. Jadi kan dia tidak termotivasi secara instan ya. Terus di tips sama triknya di perusahaan itu apa sih di perusahaan kakak, apa ada mungkin ada apa namanya value days atau apalah gitu di perusahaannya atau jalan-jalan atau apa mungkin kan. Itu sih kalau misalkan itu nggak terlalu apa ya, kalau misalkan untuk macam value days itu jadi nggak mesti ya setiap tahun itu ada gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk bagaimana cara mengkolaborasikan gitu ya semuanya, kalau kita sih benar-benar terbuka untuk ruang belajar, sebetulnya ruang belajar. Siapapun yang mau belajar tentang hal-hal baru silahkan, kami sangat terbuka gitu misalkan. Jadi nggak mesti satu orang itu pinter hanya di dalam satu bidang. Harus semua itu. bisa lah ya. Ya, bukan harus semua bisa, tapi bagi yang mau bisa silahkan. Belajar gitu. boleh. Betul, sangat terbuka. Jadi tidak mengharuskan untuk mengetahui semua bidang, tapi ketika misalkan ada seseorang yang tertarik untuk mengetahui tentang bidang lainnya, misal ya seorang yang ada di bidang purchasing, beliau ingin tahu bagaimana sih cara misalkan marketing gitu, betul, atau nggak pingin tahu sih gimana ya orang-orang finance itu seperti apa, untuk belajar gitu, itu sangat terbuka sekali gitu. Jadi nggak mesti di situ ya, aja terpaku ya. lu orang purchasing ya udah lu berkutat dengan purchasing aja, enggak gitu. Kalau misalkan itu kita tuh sangat terbuka, memberikan ruang bagi orang-orang yang mau belajar. Kan nggak tahu ya kita, siapa tahu misalkan one day karyawan bisa mereka punya usaha sendiri, kan nggak apa-apa gitu kan gitu. Walaupun saingan Nggak masalah gitu, terbuka, sangat terbuka aja kan. Yang namanya rezeki tidak yang tahu. nggak ada yang tahu gitu kan maksudnya. Jadi jangan terlalu berpikiran sempit gitu ya. Kalau misalkan nanti karyawannya kalau udah pinter bakalan jadi saingan gitu, enggak, itu sangat sempit ya kalau pikiran seperti itu. Tapi kalau misalnya sekarang silakanlah memberikan bekal terhadap karyawan-karyawan kita biar mereka pinter gitu, biar mereka pinter. One day kalau misalkan mereka mau membuka usaha sendiri atau misalkan mereka mau mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah mereka dapat, ya nggak masalah gitu. Sudah ada jalannya masing-masing. Kalau kata Gen Z, jalani aja. Betul. Ya kan? Nggak tahu kedepannya kayak gimana ya Iya, kan. betul. Nah terus Kak, kalau misalnya sekarang di perusahaan yang kakak sekarang jalani sekarang kan, misalnya udah milenial udah, tadi Gen Z udah, terus bagaimana sih seorang perusahaan itu bisa menjaga orang tersebut? Biasanya kan kalau udah jago dia motivasi pengen keluar dari perusahaan. Ada nggak sih hal-hal yang memaintain mereka biar jangan keluar misalnya di perusahaan tersebut gitu? Misalnya apakah dipertahankan lah pakai kenaikan salary atau apa gitu, ada nggak sih? Itu sih tergantung ya, tergantung kalau misalkan case-nya itu adalah kenaikan gaji itu kan. Tapi kalau misalkan dari gimana ya, yang namanya suatu kita bekerja gitu ya di suatu tempat, itu kan tergantung kenyamanan masing-masingnya gitu kan. Walaupun misalkan gajinya gede, kadang orang kalau misalkan gak nyaman tetap pergi juga kan gitu. Lingkungan. Betul, ya kan. lingkungan kan. Kalau misalkan gajinya gede tapi lingkungannya toksik juga kan, pergi juga kan akhirnya gitu. Jadi kita benar-benar membuat situasi ruang kerja atau misalkan lingkungan kerja, ruang lingkup kerja itu senyaman mungkin gitu, dan emang benar-benar bisa saling kooperatif lah gitu. Jadi kalau misalkan ada kekurangan atau kelebihan yang ada di perusahaan itu, jadi kita bisa saling sharing aja gitu. Berarti dari mulai lingkungan pekerjaan sama lingkungan keuangan juga harus sehat lah itu. Karena kan sekarang kebanyakan
ya dikit-dikit, oh lingkungan toksik gua mau pindah aja kan gitu ya. Nah sekarang kalau dari perusahaan tersendiri nih, ada kan tadi kita ngomongin benefit ya. Kalau dari segi sanksi nih, sebenarnya ada nggak sih sanksi itu sebenarnya harus di manage nggak sih? Apa ya udah gua nggak suka lu gua sanksi gitu? Apa gimana sih Kak? Ya harus nggak bisa subjektif ya. Kalau Subjektif. misalkan sanksi itu kita kan ada poin-poin tersendiri ya aturan di perusahaan. Kalau misalkan memang sudah melewati batas aturan yang sudah ditetapkan perusahaan, ya kita secara objektif pertama memberikan teguran secara halus ya. Kalau misalkan saya pribadi sih kalau memberikan teguran itu nggak pernah di depan orang gitu, langsung misalkan dipanggil orangnya, kita ngobrol berdua gitu kan, kita aja sharing dulu, nggak langsung ditunjuk lu salah gitu, enggak, cuman kita memberikan masukan dan pada akhirnya kita memberikan pengarahan, ini sebetulnya seperti ini, harusnya seperti itu. Berarti sanksi juga berjenjang ya kayak dari Iya. teguran dulu, Iya dong. baru lisan, teguran lisan sama dari lisan terus SP 1 2 3 lah gitulah ya kan. Nah sekarang kalau misalnya kan di perusahaan ya kan udah mau sumber daya manusia udah baik banget. Nah kedepannya tuh ada inovasi apa nih menurut Kakak untuk mengelola sumber daya manusia ini yang kayaknya belum ada nih perusahaan kita tuh mau bikin apa nih, ada ini apa ya inovasi apa ya, atau mungkin ada sistem penilaian yang belum di ini nggak sih? Kalau penilaian karyawan itu sendiri nggak lupa tuh Kak, penilaian karyawan sendiri itu gimana sih Kak? Ada penilaian tiap tahun ya kan rutin? itu sih evaluasi tiap tahun Evaluasi. ya, evaluasi tiap tahun sih, tapi nggak ada yang penilaian khusus kayak gimana gitu, enggak sih. Bukan ujian lagi, bukan ya kan? Tapi itu objektif Kak atau subjektif? Ya objektif lah. Sesuai dengan kerjanya mereka ya. Kan yang dilihat pekerjaannya lah, ngapain ngeliat individunya. Oh gitu, yang dilihat pekerjaannya berarti. Iya, hasil pekerjaannya gitu. Sambil sebenarnya sih kalau misalkan untuk individunya sendiri gitu, misalkan ngelihat dari perkembangan sikap atau kayak gitu, kalau misalkan yang sikapnya udah ngaco ya kita perlu tegur juga gitu, tapi kalau misalkan masih fine aja ya udah kita nilai ya untuk pekerjaannya seperti itu. Oh gitu, berarti sumber daya manusia ini, manajerial sumber daya manusia ini sangat penting berarti kayak di dalam perusahaan. Nah kalau menurut Kakak nih, kalau sumber daya manusianya udah terkelola dengan baik untuk perusahaan itu sendiri, itu bisa berkembang nggak sih Kak sebenarnya? Bisa banget. Gitu. Jadi kalau terus-terusan di manage itu ya perusahaannya bakal berkembang dengan bagus sesuai visi misi perusahaan tadi Kakak bilang ya. Nah sekarang Kak kalau misalnya untuk ke arah lingkungan kerja tadi Kakak bilang ya, di lingkungan kerja. Nah lingkungan kerja yang bagaimana sih Kak yang diharapkan untuk yang generasi sekarang tuh, mereka tuh nyari lingkungan kerja seperti apa sih yang Kakak tahu? Fleksibel. Yang fleksibel. Sefleksibel apa sih Kak? Mereka tuh nggak suka diatur. Nggak suka diaturnya bukan maksudnya nggak ikutin aturan ya, gitu, nggak. Jadi aturan ada tapi nggak yang untuk mereka saklek gitu diterapkannya gitu. Jadi yang ngikutin mereka gitu, maksudnya flow-nya gitu. Oh, let it flow-nya mereka lah gitu. Nggak terlalu memaksakan harus kayak gini banget gitu. Iya, udah nggak zamannya ya, zaman kolonial kali ya kayak gitu. Jadi sekarang ya udah aturan ada dan mereka pun paham sebetulnya gitu, nggak perlu lo harus kayak gini A B C D F G gitu, enggak gitu, yang penting kita floorin aja gitu, job desk seperti apa, aturan seperti apa, ya udah mereka paham gitu, mereka pinter gitu, anak-anak Gen Z sekarang tuh udah lebih pinter lah gitu. Apa yang kita inginkan kita tinggal bilang kita pengen ini gitu, jalannya terserah lu aja kemana gitu. Kita cuma ngomong misalkan kita punya ada konsep kayak gini nih gitu, mereka udah dengan otomatis kok mau ngembangin gitu, jadi tahu gitu konsepnya, oh ini mau kayak seperti apa gitu, jadi nggak perlu terlalu ribet sih, malah lebih enak sebetulnya ya. Cuman challenge-nya itu kita mengontrol emosi mereka yang meledak-ledak mungkin ya, dan mungkin ada sebuah kadang ada yang hal-hal yang memang sebetulnya itu tuh menurut mereka baik tapi menurut kita agak dikurangin deh gitu. Jadi harus benar ada yang ngeremnya. Iya, betul. Makanya yang lebih bagus itu yang campuran ya Kak, campuran dari yang tadi ya, generasi yang sebelumnya milenial sama generasi Z berkumpul. Kayak terakhir deh Kak, terakhirnya ini
harapan apa sih Kak, atau pesan-pesan apa sih yang mau disampaikan buat generasi-generasi Z yang mungkin sekarang lagi di luaran sibuk mencari lagi apa berusaha untuk mencari kerja nih atau baru memulai dunia kerja nih, mungkin Kakak ada pesan-pesan tertentu nggak sih buat generasi Z? Oke, untuk generasi Z ya, yang di apa yang ada di luaran sana yang mungkin lagi mencari pekerjaan gitu kan. Saat ini lapangan pekerjaan itu sebenarnya banyak ya, tapi kadang tuh ketika orang gitu ya, orang sudah mendapatkan satu pekerjaan, tekunilah dulu gitu ya, tekunilah dulu, jangan tiba-tiba gua bosen gitu, nggak bisa seperti itu gitu kan. Jadi jangan menganggap enteng atau menganggap remeh suatu pekerjaan. Istilahnya semudah apapun pekerjaan itu hargai dan syukuri gitu. Jadi ikutin aja dulu flow-nya seperti apa gitu ya. Jadi benar-benar kita tuh benar-benar segala sesuatu pekerjaan bisa kita jalani benar-benar kita jalani ini dengan sepenuh hati. Jadi biar bisa kita bersyukur, pekerjaan kita jalankan secara lancar, hasilnya bisa kita terima gitu kan. Dan jangan terlalu banyak milih dan jangan terlalu banyak memilih. Soalnya realitanya saat ini Gen Z itu karena merasa mudah gitu, gue bosen, nggak suka gitu ya, misalkan gue nggak suka nih pekerjaan ini, gue mau cari yang lain. Kadang mereka tuh banyak menyesal, jadi belum dapat pekerjaan yang misalkan baru aja masuk di perusahaan A gitu, baru berapa bulan udah mau bosan, udah mau pindah lagi gitu, tapi mereka belum mendapatkan ganti yang mumpuni lagi gitu kan. Jadi malah jadi nganggur lagi gitu kan, kok kayak sia-sia gitu kan. Jadi kan sayang banget gitu. Ya udah jalanin aja dulu apa yang ada di hadapan kita, yang ada di depan mata gitu. Jadi boleh kita memilih, tapi kita jalani dulu aja yang apa yang ada, seperti itu. Oke deh, terima kasih Kak untuk sharing tentang generasi Z ya, sama terkait SDM dan generasi Z-nya. Semoga kedepannya apa yang kita bicarakan ini menjadi ilmu yang bermanfaat juga untuk teman-teman generasi Z. Oke, saya Banyu Sugara Budiman. Saya Yola. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye.